Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwanul muslimin yang melihat konten dari pengajian ini, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita rahmatnya, memberikan kita hidayah, kasih sayangnya kepada kita semua, untuk istri, anak, cucu, maupun mantu atau suami kalian. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita semua. Ikhwan, kali ini pembahasan mengenai banyak cara untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alimun." Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi, apapun kebaikan yang Anda lakukan ataupun kejelekan yang Anda lakukan, Allah senantiasa mengetahui, saudara. Dan kelak akan menjadikan suatu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berbuat kejelekan, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Pun begitu juga apabila kita berbuat baik, maka Allah akan menggantinya dengan pahala-pahala yang membuat kita selamat di hari akhir kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, qala Allah ta'ala, "Man 'amila shalihan fa in nafsihi." Qala Allah ta'ala, "Man 'amila shalihan fa in nafsihi." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, artinya saudara, jika Anda membuat suatu kebaikan, maka amal itu adalah untuk diri Anda sendiri. Salah satu contoh, Anda mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka doa tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Pahalanya maksudnya. Jadi senantiasalah kita mendoakan kepada kawan-kawan kita yang lain ataupun kepada siapapun, doakan dengan kebaikan-kebaikan, karena itu akan berpulang kepada dirinya kita sendiri. Dan kalau kita mendoakan orang-orang tersebut dengan kejelekan, maka Allah sendiri akan mengembalikan kepada dirinya sendiri. Jadi senantiasalah kita berbuat baik agar Allah ridha kepada kita, subhanahu. Agar Allah ridha kepada kita. Masya Allah. Di dalam hadis riwayat dari Abu Zar Junduh Janadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Menjawab Sayyidina Muhammad SAW, beriman kepada Allah dan berjuang
di jalannya. Lantas Abu Dzar kembali lagi bertanya, membebaskan budak yang bagaimanakah yang paling utama ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, memerdekakan budak ketika sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Saya ulangi pertanyaan dari Abu Dzar tersebut. Yang pertama, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Jawaban daripada Rasulullah, beriman kepada Allah dan berjuang di jalan. Amal apa saudara yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Tidak lepas adalah amal kita dalam urusan ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Maka ini adalah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling utama adalah memerangi nafsu besar kita untuk berbuat yang Allah murka. Meninggalkan yang Allah yang murka. Apa ini misalnya? Mendatangi tempat-tempat syirik, bergaul kepada kawan-kawan yang sekiranya tidak ada manfaat bagi kita. yakni bergaul kepada orang-orang yang mengajak kita ke jalan yang Allah murkai. Tinggalkan saudara. Dan juga mendatangi para orang yang mengajak kita untuk membuat suatu kemurkaan Allah. Nih. Ada kita datangi si fulan, yang mana si fulan ini tidak ada narasinya untuk membawa kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Hanya pandai dalam bersilat lidah, hanya pandai dalam bernarasi. Tetapi kehidupannya sendiri, dia tidak bisa memberikan hasanah yang kebaik kepada kita. Dia bisa memberikan kebaikan. Misal, dalam dia ceramah, wah hebat luar biasa. Tetapi ke dalam kehidupannya dia membuat, sudah tahu sebenarnya, sudah tahu apa yang Allah tidak suka, tapi dia langgar. Ini tidak sesuai saudara. Maka ini tidak boleh kita ikuti dan tidak boleh kita sanjung ataupun kita berguru kepada orang tersebut. Lantas yang kedua, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, membebaskan budak yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya Rasulullah SAW adalah budak yang paling disayangi dan yang paling mahal harganya. Saudara, di zaman dahulu ada tradisi di mana budak-budak tersebut manusia yang fakir, papa, apalagi yang dari kalangan kasta rendah, itu zaman dahulu senantiasa diperjualbelikan, saudara. Senantiasa diperjualbelikan sehingga macam-macam lah tingkat seseorang yang membeli tersebut. Ada yang dijadikan pembantunya, ada yang dijadikan algojonya, ada yang dijadikan bangsa untuk diadu fisik, saudara. Hanya semata-mata untuk kesenangan si bosnya tersebut. Diajak tarung sana, tarung sini, saudara. Dan ini
diterapkan oleh Rasulullah, yakni memerdekakan budak-budak yang tersebut. Itu saudara. Fenomena ini dari zaman dahulu kala senantiasa kita perhatikan. Akan tetapi zaman sekarang tidak ada saudara namanya budak-budak. Tidak ada yang dinamakan budak-budak. Yang saat ini fenomena terjadi, berbicara bahwa budak-budak, apalagi budak para Ba'alawi, di mana ada budak zaman sekarang, saudara? Di mana ada budak zaman sekarang? Kalau bekerja, betul ada sampai sekarang. Kita juga kerja dengan pengusaha, kita sebagai karyawan, itu bukan budak saudara, bekerja. Ada juga pembantu yang mengurusi rumah tangga kita, itu pun kita namanya karyawan saudara, kita kerjakan. Gitu saudara. Jadi zaman sekarang coba yang banyak sekali narasi-narasi yang bilang oh, budak-budak Yaman, maksudnya apa? Tidak ada saudara. Dan narasi-narasi ini tidak baik karena tidak membuat kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Ya. Seorang karyawan itu direkrut oleh majikannya berdasarkan masa pertama majikan tersebut butuh dan pekerjaan tersebut juga butuh. Yang satu pekerjaan tadi butuh untuk menambah penghasilan, si majikan butuh dia untuk membantu atau meringankan pekerjaan kita. Lantas hubungan baik antara majikan dengan pekerja, majikannya pasti akan memberikan nilai lebih atau kasih sayang yang lebih, manakala majikan tersebut juga melihat kerjanya si fulan ini bagus. Pun begitu juga si fulan akan menjadi suatu kerja yang bagus manakala melihat bahwa ini majikannya baik, majikannya sabar. Maka ada timbal dan baliknya, saudara. Dalam hal ini, saudara, adalah hal lumrah yang terjadi manakala ada sisi timbal dan balik. Tidak ada yang namanya yang dinarasikan sebagai budak Yaman lah apa. Allah. Ya. Lantas Abu Dhar kembali bertanya, ya Rasulullah, jika aku tidak bisa melewati apa yang tersebut untuk jalanku menuju kebaikan, apa yang aku lakukan ya Sayyidina Rasulullah? Jawaban dari An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Jangan kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena hal itu adalah sedekah untuk dirimu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini sungguh amat mengena bagi diri kita saat ini, saudara. Janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Maksudnya apa? Satu,
kejahatan ini bisa berupa lisan kita. Bisa dari lisan kita. Contohnya, kita menjelek-jelekan orang. Contohnya, kita ngumpat yang jelek kepada sesama manusia. Ini adalah bentuk kejahatan secara lisan. Ada lagi saudara yang dipertontonkan secara tingkah laku kita. Wow, kalau kita nggak suka atau kita mau menggeser kedudukan, kita datangi kahin atau dukun-dukun, kita buat dia sulit, atau kita, ini bentuk kejahatan saudara. Dan ini adalah sedekah. Kamu berbuat jahat, jadi sedekahmu sedekah jelekan. Amalmu atau sedekah tadi, kalau kamu jelek, ya berarti amalmu jelek. Maka ini nanti kelak akan menjadi pertanggungjawaban di hari akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berbuat baik, maka amalmu kelak akan diperlihatkan dengan kebaikan-kebaikan, saudara. Ngopi dulu, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Janganlah kita berbuat kejelekan, mengajak orang lain berbuat kejelekan, jangan mengajak orang lain menggibah seseorang yang sekiranya itu adalah hal yang kelak akan menjadikan catatan keburukan di mata Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi, apa langkah kita untuk menangkal semuanya yang bersifat membuat hati kita, membuat pikiran kita berbuat yang jelek? Kalau hati kita jelek, pikiran kita juga jelek, maka hijab kita kepada Allah juga tertutup, saudara. Lantas apa benteng kita untuk tidak melakukan hal kejelekan? Disebutkan di dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan dari Rasulullah SAW bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60% cabang. Dan yang paling utama adalah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa, saudara? Iman itu adalah pangkal dari segala kebaikan, saudara. Dan baik-baiknya kebaikan ini pahalanya banyak. Ada sampai 70 sampai 60 cabang. Dari 70 cabang tersebut, yang mana yang kita ikut atau makom kita dulu di situ, itulah iman kita di situ, saudara. Nah, di antara 70 atau 60 cabang untuk berbuat kebaikan yang menjadikan iman kita, yang paling utama adalah kita senantiasa basahi lidah kita dengan zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa kita berzikir dengan hal tersebut, saudara. Mengucapkan kalimat tauhid, senantiasa kolbu kita, jasad roh ini kita sirami dengan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Senantiasalah kita memohon ampunan kepada Allah, dan ucapkan senantiasa perbuatlah zikir dalam lisan kita,
kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam dua hal ini Anda lakukan secara istiqamah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni diri kita dan menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Manusia tempatnya segala sesuatu yang banyak kesalahan, saudara. Setiap hari manusia itu membuat kesalahan, setiap detik, setiap saat kita senantiasa berbuat kesalahan, saudara. Dan senantiasalah di setiap saat tersebut ucapkanlah istighfar kepada Allah dan senantiasa jugalah basahi lidah kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat tersebut, saudara, mempunyai amal timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, berbuat baik itu banyak, saudara. Cabang-cabangnya, yakni memuliakan orang tua kita, memuliakan guru-guru kita, memuliakan orang tua yang di atas umur kita ataupun yang di bawah umur kita muliakan, kita hormati. Ini juga berbuat baik, saudara. Banyak cabangnya. Kita membantu anak yatim atau duafa, ini juga banyak cabangnya, saudara. Untuk berbuat baik kita kepada orang yang gak mampu kita tolong, baik itu secara finansial ataupun secara tenaga kita, saudara. Itu juga berbuat baik. Dan itu adalah iman. Kalau tanpa iman kita, tentu kita nggak bisa berbuat tersebut, saudara. Jadi banyak cabang untuk menjadikan suatu keimanan yang menjadikan pahala bagi kita. Tetapi yang paling mulia adalah di mana kita dalam setiap saat, saudara. Di samping hal-hal tersebut kita lakukan, di samping itu kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, minta ampunan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kepada Allah, dengan bertauhid kita ucapkan yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang mukmin yang beriman, alhamdulillah, saudara, alhamdulillah, syukurillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya, menjadi hamba-hambanya sebagai hamba yang beriman. Dan setiap hamba yang beriman, tentu Allah sayang kepada kita. Setiap hari, saudara, Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Dengan sebelum kita menghadap Allah, kita berwudu, saudara. Kita bersihkan jasad kita. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang yang muslim dan muslimat itu berwudu, maka ketika ia membasuh mukanya, keluarlah setiap dosanya, saudara. Dosa yang keluar baik dari matanya,
dosa yang dilihat oleh pandangan matanya saudara, baik yang dipandang itu haram, baik itu yang dipandang segala kes, uh, uh, yang diharamkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tangan, mata, hidung, telinga, semua seluruh anggota tubuh kita. Maka dosa-dosa tersebut akan dihilangkan pada saat kita satu hari nih ya, kita misalnya dari jam 8, ini kita mulai dulu di jam bangun kita subuh, katakan subuh. Jadi pada saat setelah sholat isya malam itu, kita mungkin ada melakukan dosa ya. Mungkin kita lagi duduk di warung ya kan, sambil mainan apa itu yang anak sekarang mabar itu apa, slot itu katanya slot. Ini kan judi saudara. Entahlah kata dia mau bilang judi atau tidak, tapi jelas itu yang hal seperti itu, hal yang Allah murkai saudara. Ada juga yang hanya main, atau kita duduk minum kopi sambil kita entah ngomongin orang tuh apa, hingga pada waktu subuh kita wudhu, maka seluruh akan dihilangkan oleh Allah dosa-dosa tersebut saudara. Baik pandangan mata, lisan, hidung, telinga, semua Allah ampuni saudara. Lantas kita menghadap Allah, kita berkomunikasi kepada Allah dengan rahmatnya Allah mendatangi saudara, mendatangi kita. Akhirnya terjadilah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi seorang hamba yang beriman kepada Rabb-nya, dan Rabb-nya berkomunikasi. Disitulah saudara. Nah kalau kita nggak wudhu, nggak sholat, nggak apa, terus kita mau bilang baik, nggak bisa saudara. Baik dari mana? Engkau tidak sholat, ini makanya dibilang sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, jadi jangan beranggapan saya ahli sodako, saya ahli ini, tapi kalau nggak sholat di mata Allah yang nggak ada saudara, karena engkau mengingkari apa yang Allah perintahkan. Ya, jika engkau melakukan sholat, maka seluruh amalmu akan dinilai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngopi saudara. Begitu saudara, pengajian ini marilah kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikan jalan ibadah kita kepada Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ikuti seseorang yang bernarasi atau mengajak suatu kejelekan yang merugikan diri kita sendiri, sehingga mengotori jiwa raga kita dengan ikutlah karena terpengaruh, maka lahir batin Anda tercemar oleh hal tersebut, dan ini Allah benar-benar akan memurkai diri kita.
Saudara, karena pengajian ini kita tutup, kita sambil bincang-bincang, saya izin merokok. Ini saudara, yang terjadi saat ini fenomena-fenomena bagaimana manusia-manusia ini mengajak kita untuk beradu, bagaimana manusia-manusia ini mengajak kita ke hal-hal yang tidak berkenan. Jangan ikuti saudara. Itu hanya sesaat dan itu akan merusak ibadah kita. Itu merusak ibadah kita saudara. Sehingga hijab-hijab kita akan ditutup oleh Allah. Kebaikan kita pun akan lenyap. Senantiasa setiap hari kita akan dikipasi oleh setan. Yang menjauhkan kita untuk ibadah kepada Allah saudara. Dikipasi. Ini salah satu contoh saudara. Di luar konteks daripada pengajian tadi. Salah satu contoh nih tadi, berbuat baik. Kalau ini bukan berbuat baik saudara. Ya, mengajak umat yang saat ini fenomena terjadi di dalam YouTube adalah bernarasi yang mencomak ayat Quran ataupun hadis Rasulullah dan diputarbalikkan. Itu pertama. Kedua saudara, mengajak kita untuk menjadi perpecahan antar umat. Ini bukan berbuat baik saudara. Ini bukan berbuat baik. Tapi mengajak kita untuk dimurkai Allah. Dan kalian, apakah mau ikut seperti itu? Tidak saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah kita manusia yang cerdas. Ya. Senantiasa Al-Fakir ini berbicara kepada orang-orang, jadilah kita ini umat Nabi Adam yang cerdas, yang Allah ciptakan kita dengan ketidaksia-siaan. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan saudara, kemuliaan, yakni berupa akal pikir saudara. Kita bisa memikirkan mana yang terbaik, mana yang bukan saudara. Kita diajak untuk berpikir saudara. Ya. Contoh, kita nggak punya, lantas kita diajak untuk berbuat maksiat dengan mencuri itu apa. Ini kan nggak benar. Dan kalau yang nggak benar pasti akan berdampak saudara. Berdampak buruk. Kalau kita diajari untuk kebenaran juga, maka ini juga akan berdampak. Berdampak apa? Berdampak yang bahagia buat kita saudara. Kita diajak teman kita mencuri aja. Kalau ketangkap antara dua saudara. Kalau selamat, tapi babak belur kita. Kalau nggak selamat, ya berarti kita mampus. Dan dampak psikologinya daripada kalau kita ketangkap, maka anak istri kita juga akan berdampak psikologi. Ini kalau hal mencuri. Kalau berbuat baik, kita diajak dalam taklim, kita datangi. Masya Allah. Akan mendampak kebaikan, saudara. Apa nih dampaknya? Salah satunya adalah anak istri kita melihat kita, oh ya ayahku berbuat baik. Adalah suri teladan bagi diriku, seorang anak. Maka anak akan segan untuk berbuat yang jelek, saudara. Nah, saat ini kembali lagi, saudara, banyak fenomena yang mengajari kita untuk
membuat suatu kejelekan-kejelekan dan ini Anda ikuti, maka Anda tertutup hijab kebaikan kepada Allah. Isinya kita hanya dikipasi oleh malaikat untuk berbuat nafsu terus. Nafsu untuk apa? Menjelek-jelekan, menggibah orang. Belum tentu diri kita baik, saudara. Belum tentu diri kita baik. Kita ngomongin orang aja. Padahal diri kita belum tentu baik, saudara. Maka pengajian tadi adalah banyak cara menuju jalan kebaikan, saudara. Coba kita dawamkan setiap hari. Istighfar kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dan kita ucapkan kalimat tauhid, zikir la ilaha illallah dengan istighfar tadi, insya Allah kita lisan ini tidak akan mengucapkan hal-hal yang membuat kontradiktif, membuat suatu kemungkaran, tidak merugikan orang, saudara. Karena apa? Dengan istighfar dan kalimat tauhid tadi membentengi kita untuk berbuat hal-hal yang demikian, saudara. Ini contoh dalam suatu pekerjaan kita, mungkin ada saingan sama kita. Tapi senantiasa kita istighfar dan senantiasa kita zikir kalimat tauhid, maka kita tidak melirik kejelekan orang ini. Karena apa? Kita sudah disibukkan kepada ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengganti berlipat-lipat. Buktikan, saudara. Buktikan. Ente lihat aja kalau ada orang yang suka gibah, ya, hidupnya nggak tenang. Karena apa? Kalau nggak menggibah, dia nggak akan bisa hidup. Tetapi bagi orang yang beriman, buat apa? Disibukkan dia, bersibuk ria dia, menyibukkan dirinya hanya istighfar kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Maka Allah akan menyayangi hal tersebut. Dinaikkanlah pangkatnya, makin dinaikkan pangkatnya, makin banyak rezekinya, makin banyak semua hajatnya, semua kabul. Karena apa? Allah suka dengan hal tersebut, saudara. Dibanding orang yang tadi. Coba perhatikan nanti. Kemuliaan bukan kita mencari, tetapi Allah sendiri akan menurunkan, saudara. Kemuliaan bukan kita mencari, tetapi Allah berikan. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bonus kita di dunia diberikan pangkat kemuliaan. Apalagi di akhirat. Udah deh, kita nggak usah bicara akhirat. Ya. Kita lihat ini yang barusan terjadi, yakni haul dari Imam Al-Qutub Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Di masa hidupnya beliau dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan. Bahkan setelah beliau Al-Habib Shalih meninggal, haulnya yang kemarin, hari Minggu kemarin, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, itu yang datang luar biasa, saudara. Dan ini yang menggerakkan adalah Allah. Karena beliau Al-Habib Shalih adalah kekasih Allah dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang-orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam hal tersebut. Jutaan orang mungkin, saudara. Mungkin karena full padat. Nih, masih meninggal, saudara. Belum yaumil hisab, belum, masih meninggalnya aja kita berduyun-duyun mendatangi. Berarti kan mulia, apalagi di akhirat. Ya Allah, alangkah indahnya hidup beliau
semasa hidupnya maupun semasa meninggalnya, ya. Sungguh bahagia seorang Habib Soleh. Kita mendatangi hall semata-mata kita bertabaruk, saudara, dengan kebaikan-kebaikan beliau dan menjadikan suri tauladan bagi kita, saudara. Menjadikan suri tauladan bagi kita untuk berbuat baik, dan kita bisa mencontoh Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tanggul, walaupun kita hanya belajar sedikit, saudara. Sedikit, tapi kalau mulia di matanya Allah, dan Allah suka dengan ridha kita, maka Allah akan membukakan hal-hal pintu rahmatnya Allah. Padahal kalau dipikir-pikir, saudara, 48 tahun, saudara, masih banyak yang datang, luar biasa. Sedangkan diri kita belum tentu seperti halnya tersebut, saudara. Terkadang mati kita aja, terkadang mati kita waktu di tandu, yang datang hanya sedikit, ya Allah, kasihan. Apalagi setiap harinya nggak ada yang sambang, nggak ada yang datang. Jangankan untuk orang lain, terkadang anak istrinya, kadang keluarganya, jarang sekali datang. Sungguh kasihan, saudara, seperti halnya tersebut, saudara. Marilah kita jadikan suri tauladan para aulia Allah yang meninggalkan kita. Jadikan contoh yang baik. Bagaimana para aulia Allah disayang oleh Allah? Karena yang pertama, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang menuju keridhaan Allah. Apa jalannya? Salah satu adalah tidak ikut-ikut membuat gibah atau menyakiti orang, saudara. Karena Allah menilai apa yang kita perbuat, baik itu secara baik maupun secara yang salah. Allah akan menilai. Demikian, saudara, pengajian hari ini, serta omongan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.